Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kalian harus tunggu sampai selesai videonya, karena ada berita-berita menarik yang akan disajikan kepada kalian semua. Jadi jangan skip videonya, nonton sampai selesai. Kita akan segera untuk bahas videonya. Sebelum itu, buat kalian semua yang mau buat kaos dengan desain custom kalian sendiri, kalian bisa request mau buat kaos couple atau kaos dengan foto anak atau istri atau keluarga. Silahkan, ataupun tulisan-tulisan sindiran politik, kalian juga bisa WA admin saya. Nanti saya sendiri yang akan melakukan desain dan kirim kepada kalian. Dan jika kalian berkenan, silahkan memesan teman-teman. WA admin saya sematkan di kolom komentar video ini, dan kita akan segera melanjutkan videonya teman-teman. Let's go. Banjirnya luar biasa. Sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution tetap. Aduh. Kegagalan Edi hari ini di Sumatera Utara adalah karena Hasto dan Megawati Soekarno Putri. Kemenangan Bobi hari ini adalah karena kecintaan rakyat terhadap Jokowi dan terhadap Bobi. Mau apa kau, Hasto? Hah? Mau apa kau? Jangan kau sambung-sambungkan politik dengan keadaan alam saat ini. Ya. Orang sedang berduka, kau provokator. Kau seharusnya memberi belasungkawa kepada korban-korban banjir yang ada di Sumatera Utara. Tidak terkecuali, Sumatera Utara sedang dilanda banjir karena intensitas air yang sangat tinggi, karena hujan yang tidak kunjung-kunjung berhenti. Dan kami rakyat Sumatera Utara masih antusias datang ke TPS untuk memilih Bobi Surya menjadi gubernur Sumatera Utara. Karena pembangunan itu proses, bukan bim salah bim, Hasto. Membangun rumah itu tidak cukup satu hari. Kau pikir ini cerita Roro Jonggrang? Membangun negeri itu tidak seperti makan cabai segitu digigit pedas. Pedas. Dan itu butuh proses panjang dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah pusat dan juga merangkul pemerintah daerah. Paham kau, Hasto? Bukan cuma bisa hormat kepada ketum dan partai. Itu tidak penting. Tok ganjal tok. Paham kau? Hari ini adalah kemenangan Sumatera Utara. Kekalahan banteng nyungsep. Sudah, jangan lagi kau banyak kor-kor membuat orang semakin benci kepada partai gara-gara mulut kau yang busuk, Hasto. Ngerti kau? Berhenti. Ya, teman-teman. Itu juga kesombongan Edi. Dia bilang biar malaikat katanya mau turun membela dia, nggak bakalan kalah gitu. Itu orang sombong selalu dijatuhkan. Dia bilang biar ada 1000 Jokowi, dia nggak peduli katanya. Anak mantu siapa? Anak mantu malaikat katanya. Itulah teman-teman. Ini Pak Hasto ini memang di luar nulur teman-teman ya. Orang lagi bencana bukannya menyampaikan belasungkawa, dipakainya sebagai serangan politik terhadap Bobi ya. Dipakai bencana yang sudah terjadi tersebut bukannya berikan prihatin atau berkunjung apa kayak namanya rakyat PDIP. Come on, kalian kan partai rakyat kecil yang ngaku-ngakunya ya. Kemudian ada terjadi bencana bukannya datang memberikan bantuan atau apa, ini dijadikan alat untuk menyerang, bahan menyerang kepada Bobi, bukannya memberikan belasungkawa. Aduh memang ya, tok gak anjal tok. Anak-anak Dajjal, kalian lihat nih, suara kalian tuh gak diakui sama petugas partai, mamam no. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. 3 putaran pun saya yakin tetap menang. Wih, sombong banget loh. Belum aja lo ketemu sama pengendali angin dibikin berputar-putar loh. Yang kayak gini-gini nih, pemimpin kesukaannya warga Jakarta. Sombongnya na'udzubillah, sama aja seperti Anies, sama aja seperti Megawati. Gak boleh gitu ya, Adung. Terima kasih loh noh sama anak-anak Dajjal. Gak boleh gitu ya, Adung. Sombong itu sifat-sifat alamiah setan. Pantes kalian satu kubu semua. Mana loh anak-anak Abah Burkun yang katanya manusia paling cerdas seantero jagat raya. Kalian dimanfaatin, suara kalian dimanfaatin sama petugas partai.
Bukan karena Anies ataupun Ahok katanya, bahkan abah kalian ditempatkan di tempat paling rendah di hadapan mereka. Dan kalian anak-anaknya nggak jauh beda sama si Burkun, digunakan sebagai alat politik bagi mereka. Oh, no comment. Cukuplah engkau denganku. Luar. Hider, dengarkanlah. Si Koni Bakri dipanggil Polda Metro Jaya terkait kasus lama. PDIP juga ada kriminalisasi. Mulai. Koni ini sama seperti Hasto. Dapat bocoran mau diproses buru-buru muncul menyerang Jokowi. Ntar kalau diproses dengan kasus yang dijalani muncul narasi kriminalisasi. Muncul. Pak Prabowo udah sering kali menyampaikan, saya hanya akan maju kalau saya direstui sama Pak Jokowi. Dia udah berulang kali ngomong sama kita kalau kita lagi kumpul gitu di Kartanegara, dia bilang, saya nggak akan maju kalau Pak Jokowi nggak dukung saya. Saya nggak akan maju kalau persahabatan dua orang sahabat hari ini masih sama kental ya. Pak Jokowi nggak merestui saya maju. Itu kalau dalam perpolitikan, kalian lihat para politisi-politisi yang mencari kekuasaan itu berubah-ubah teman-teman ya. Mereka menunjukkan sikap saling mengkhianati antara satu dengan yang lain. Oh, Anies mengkhianati banyak pihak ya. Juga banyak sekali mereka yang tiba-tiba menyerang Pak Jokowi ya. Berubah-berubah, tapi dua orang ini sahabat Pak Jokowi, Pak Prabowo sampai detik ini tetap menjalin persahabatan yang begitu lekat teman-teman. Gembar-gembor mau basmi narko, tapi anaknya sendiri malah jadi pecandu. Ini serius Rano. Ya teman-teman, Rano Karno punya misi besar buat berantas penyakit ini di Jakarta, terutama di Kampung Bahari dan Kampung Boncos yang katanya udah terkenal jadi pusat pengedaran. Dia mau libatin masyarakat kayak RT, RW, dan pramuka sekolah buat ngebantu kasih informasi. Ya sekilas kelihatan keren sih, tapi tunggu dulu nih, orang-orang langsung skeptis loh. Kenapa? Karena ternyata Rano sendiri punya catatan kelam dalam urusan penyakit ini. Di rumahnya sendiri, anaknya yang bernama Raka Widiarma udah jadi pecandu. Dan yang bikin miris lagi nih, Rano sendiri ngaku kalau anaknya itu terjerumus karena kelalaian dari dia nggak ngasih pengawasan yang ketat. Jadi, gimana kita mau percaya kalau dia bisa ngurus Jakarta? Kalau ngurus anaknya sendiri aja gagal, bukannya ngelindungi malah sibuk sendiri dan ngebiarin anaknya tenggelam di dunia ini. KPAI pun bahkan sampai buka suara teman-teman, ngingetin bahwa Rano seharusnya lebih penting sebagai peran orang tua dalam melindungi anak dari penyakit ini. Apalagi dulu dia wakil gubernur kan, dan kepala BNNP di Banten. Tapi apa? Cuma sekedar ngomong semata. Sekarang gini deh, kalau dia beneran serius soal ini, seharusnya dimulai dari keluarganya dulu, keluarganya sendiri, bukan cuma soal omong kosong buat pencitraan kan. Share pendapat kalian, Bro. Ya, cara berpikir sebenarnya kan seperti ini ya. Pimpin keluarga Anda saja Anda gagal, bagaimana mau pimpin satu kota? Ya, orang itu bisa dipercaya jika dia terlihat dia bisa mengerjakan atau bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Jika dalam perkara kecil memimpin 1, 2 orang, 1, 2, 3 orang dalam keluarganya dia gagal, bagaimana dia memimpin puluhan ribu orang teman-teman? Atau ratusan ribu lah ceritanya. Mana mungkin bisa? Ya, itu nggak bakalan bisa. Kalian lihat Gibran hari ini ya. Dia sudah diberikan kepercayaan dalam skala yang kecil menjadi wali kota Solo. Dan dia mengerjakan perkara kecil itu dengan sungguh-sungguh. Banyak hal positif yang bisa kita lihat terjadi di kota Solo. Banyak kebaikan-kebaikan, banyak hal positif yang terbangun. Itu berarti dia menunjukkan bahwa dia setia dengan perkara kecil. Dia bertanggung jawab atas kepercayaan sekecil apapun yang diberikan dalam dia emban teman-teman. Makanya dia dipercayakan perkara yang lebih besar, langsung wakil presiden. Dan saya percaya Gibran nanti akan menjadi presiden. Saya percaya teman-teman. Dan di sini kalian bisa melihat dalam pembahasan ini bahwa mau memimpin keluarga sendiri gagal bagaimana. Saya heran kalau orang masih pilih teman-teman ya. Apakah dengan serangan yang disampaikan oleh Pak Hasto pengaruh Pak Jokowi akan berkurang atau tidak? Mendowngrade posisi Pak Jokowi sebagai endorsement salah satu kandidat. Saya kira tidak ada pengaruhnya. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam.
Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Tapi cara lawannya Pak Jokowi itu senyap, teman-teman ya. Ini kalau nggak salah ini di Pilpres yang kedua kali di 2019 kalau nggak salah, teman-teman ya. Pak Jokowi melakukan kampanye lagi. Dalam pemerintahan 5 tahun dia memimpin Indonesia, itu banyak yang menghujat, memfitnah, menjatuhkan, direndah-rendahkan. Dia diam. Tapi dalam kesempatan itu dia mengatakan, saya akan lawan. Tapi dalam saya akan lawan itu dia diam. Tapi diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Mungkin di 5 tahun sebelumnya dia diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi kini dia melawan tapi diam, tapi melakukan sesuatu. Dan hari ini terlihat jelas dia melakukan perlawanan kepada semua yang merendahkan dia. Alhasil ya, semuanya kalah. Permainan catur Pak Jokowi itu benar-benar sulit untuk ditebak para lawannya. Mereka yang suka merendahkan dia, mereka yang sudah suka menghina dia, menghujat, bahkan ada yang mengancam pembunuhan kepada Pak Jokowi, ya, yang sempat ditangkap itu dari kelompok FPI. Kalian lihat diamnya Pak Jokowi. FPI menjadi ormas terlarang, ya teman-teman ya. Semua yang radikal itu teman-teman. Kemudian yang merendahkan dia di dalam partai, akhirnya kalian lihat hasilnya sekarang. Para mafia-mafia, pokoknya udahlah, mereka ini dihajar Pak Jokowi tanpa ada pergerakan melawan sedikit pun. Di balik sebuah rencana yang luar biasa ada ini otak Jokowi yang dahsyat ini teman-teman. Ini baru bilang presiden yang sangat-sangat apa teman-teman, jenius ya. Bisa dikatakan ini Pak Jokowi ini jenius ya. Oke ya teman-teman, semoga berita-berita yang saya hadirkan hari ini itu bisa berikan tambahan informasi kepada kalian semua. Dan sekali lagi buat teman-teman semua yang mau pesan kaos dengan desain custom kalian sendiri, entah kalian mau buat kaos couple dengan desain foto ataupun tulisan, foto anak atau istri atau keluarga, silahkan DM admin saya, nanti saya sendiri yang akan mendesain. Kalian juga bisa mengirim foto lewat WA dan ataupun dokumen segala macam teman-teman, kalian bisa lewat admin saya dan pasti saya akan dengan segera untuk melakukan desain kepada kalian. Terserah teman-teman mau buat apa. WhatsApp admin saya sematkan di kolom komentar. Nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Saya pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.